Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma Indra, mahasiswa Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, program studi hukum. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Ini merupakan tugas saya dalam jurusan hukum di mata kuliah kearsian. Muhammad Nasir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah yang dikenal sebagai negarawan, ulama, intelektual, dan pemimpin politik. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat peduli dengan pendidikan dan kebudayaan Islam. Dia juga mendirikan Persatuan Islam atau yang dikenal dengan Persis dan menjadi salah satu pendiri dan tokoh utama Partai Masyumi yang merupakan partai Islam yang berperan besar dalam perpolitikan pada awal kemerdekaan. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kelima pada tahun 1950 sampai dengan 1951. Sedangkan di kancah internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid seluruh dunia. Muhammad Nasir ini aktif juga dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi salah satu tokoh yang menandatangani Piagam Jakarta. Nasir adalah seorang tokoh yang kompleks dan memiliki banyak kontribusi bagi Indonesia. Pemikiran beliau menekankan integrasi Islam dengan negara dan kehidupan politik. Beliau memandang negara adalah sebagai alat untuk menegakkan syariat secara adil, serta mengusung dakwah yang moderat, rasional, dan transformatif. Beliau membangun umat yang berkarakter seimbang antara jasmani, rohani, dan mandiri yang sangat relevan dengan kehidupan bangsa kini dan akan kepemimpinan beretika, pendidikan berkualitas, dan keharmonisan sosial keagamaan di tengah pluralitas dan tantangan moderalitas dengan Pancasila sebagai landasan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemikiran Muhammad Nasir tentang bangsa dan umat memang sangat mendalam dan masih relevan hingga saat ini. Secara sederhana, beliau melihat bangsa dan umat sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Baginya memajukan umat Islam berarti juga memajukan bangsa Indonesia itu sendiri. Beberapa relevansi pemikiran dan keteladanan Muhammad Nasir diantaranya, yang pertama itu pentingnya persatuan bangsa. Muhammad Nasir dikenal sebagai tokoh di balik mosi integral yang sangat bersejarah. Gagasan brilian beliau inilah mampu menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara serikat atau yang kita kenal dengan sebutan RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti yang kita kenal sekarang.
Ini menunjukkan betapa besar komitmen beliau pada persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Pemikiran Muhammad Natsir ini sangat relevan untuk menjadi dan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Semangat intelektualitas yang ditunjukkan dapat menjadi teladan dan menghadapi polarisasi politik, konflik sosial, dan tantangan disintegritas bangsa. Yang kedua, integritas dan moralitas kepemimpinan. Muhammad Natsir adalah sosok pemimpin dikenal jujur, sederhana, dan penuh integritas. Beliau menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau sebuah golongan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemimpin di masa kini akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, teladan dan moral integritas Muhammad Natsir dapat menjadi inspirasi para pemimpin dan masyarakat, yang mana pada saat ini seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah bisa dikatakan sebagai budaya bagi masyarakat Indonesia dari golongan bawah sampai golongan atas. Jadi kepemimpinan dan integritas beliau lah yang patut kita contoh. Yang ketiga adalah pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Beliau sangat menolak keras ide sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan negara. Menurut beliau, nilai-nilai luhur agama, dalam hal ini agama Islam, justru harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia memperjuangkan lewat cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Dalam era modern yang menghadapi ekstremisme dan toleransi, pemikiran Muhammad Natsir tentang harmoni antara agama dan negara sangat relevan untuk mendorong kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sebagai garda terdepan. Yang keempat, Muhammad Natsir sangat peduli pada pendidikan. Beliau menggagas konsep pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Pada hal ini, Muhammad Natsir bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang mulia dan iman yang kuat. Bagi Muhammad Natsir, membangun negara bukan sekedar membangun gedung atau jalan tol atau seperti pembangunan fisik yang lainnya yang dinamakan negara. Jika ada manusia, artinya pembangunan yang paling utama adalah membangun manusia, karakter dan akhlak manusia itu sendiri. Di mana di masa sekarang pandangan ini sangat penting untuk memperkuat sistem pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai moral sekaligus mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Penekanannya beliau Muhammad Natsir terhadap pembangunan karakter menjadi sangat penting di tengah tantangan materialisme dan individualisme yang semakin kuat. Yang kelima, itunya ekonomi yang berkeadilan. Dalam hal ini, Muhammad Natsir mendukung konsep ekonomi berbasis keadilan sosial sejalan dengan
sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Natsir menolak kapitalis yang mengeksploitatif dan komunis yang menghilangkan hak individu. Dalam situasi saat ini, di mana kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, dan gagasan Muhammad Natsir tentang ekonomi berbasis keadilan relevan untuk menciptakan sistem yang inklusif dan memberdayakan seluruh masyarakat pada umumnya. Yang keenam yaitu semangat dakwah dan kepedulian sosial. Beliau adalah seorang dai yang aktif, namun dakwah beliau dilakukan dengan cara yang sangat santun dan bijaksana dan penuh kasih sayang. Ini yang patut kita contoh bersama, bagaimana cara-cara beliau menyampaikan dakwah beliau dengan sangat-sangat lembut dan menyentuh di hati masyarakat. Ia juga peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Keteladanan ini sangat relevan untuk mendorong dakwah yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Jadi di antara banyaknya tugas dan fungsi beliau dalam hal-hal baik itu politik maupun dalam ilmu pendidikan dan ilmu keagamaan, Muhammad Natsir patut kita jadikan sebagai seorang tauladan dan seorang yang patut kita kagumi, bagaimana cara-cara beliau dalam berpolitik, dalam menyampaikan dakwah-dakwah beliau, dalam membangun bangsa Indonesia itu sendiri secara umum, dan bagaimana beliau membangun dan mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan melalui yang kita kenal sekarang, yaitunya ada beberapa kampus dan beberapa cabang yang beliau dirikan, khususnya di kampung halaman beliau, yaitunya Sumatera Barat, yaitunya YARSI atau yang kita kenal dengan sebuah yayasan rumah sakit Islam. Dan dalam hal ini beliau tidak hanya mengedepankan hal kesehatan, tapi beliau juga mengembangkan pendidikan-pendidikan yang berbasis syariat Islam. Dan dalam hal ini beliau juga menekankan bagaimana dakwah-dakwah Islam itu melekat pada diri masyarakat Sumatera Barat maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Barangkali keteladanan beliau, sikap beliau bisa menjadi sebuah contoh bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam dunia pendidikan, dunia politik, maupun dalam hal-hal lain
yang menyangkut pada kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.